Kita praktek ya. Oke, aku share screen lagi nih. Kita pakainya Adobe Illustrator, teman-teman ya. Biar enak, aku ini aja ya. Misalnya aku pengen ngegar yang punya orang nih. Nah, biasanya aku untuk nulis brief ini selain di Google Form, misal orangnya nggak mau nulis di Google Form, aku tulis di sini di Notepad atau dimanapun lah enaknya. Nah, sebelum kita bikin sebuah desain, ada poin-poin yang perlu aku sampaikan ya teman-teman. Aku bikin di ini aja, mind map, bikin desain. Ada hal yang harus kita persiapkan yang harus benar-benar matang dulu. Yang pertama itu ada ukuran, kemudian yang kedua itu ada teksnya harus fix dulu, kemudian yang ketiga teks dan gambar gitu ya, teks dan gambar. Yang ketiga ini misalnya logo, terus warna barangkali ada yang fix gitu, kita tambahin aja tambahan gitu ya, aku nggak tahu nih tepatnya gimana, logo, warna atau jenis font gitu. Kalau misalnya udah ada, ini perlu disiapkan. Nah, ukuran sama teks dan gambar. Untuk ukuran, dia pengen untuk Instagram post, jadi 1080 kali 1080 kita bikin. Oh iya, aku pengen tanya dulu ya ke teman-teman, udah pernah pakai Adobe Illustrator sebelumnya atau belum pernah sama sekali? Boleh dong komentarnya. Jadi aku nanti penyampaiannya aku kondisikan gitu. Oke, ada yang pernah, ada yang belum pernah. Anggap aja belum pernah ya. Ada 2 belum pernah dan 1 pernah. Oke. Nah, ini adalah tampilan awal dari Adobe Illustrator, teman-teman. Untuk versi itu menurutku nggak terlalu beda jauh ya. Kita tinggal bikin aja nih, misal pengen bikin dokumen baru, kita tinggal create new, kemudian tentukan ukurannya di sini. Misalnya kayak tadi untuk ukuran postingan Instagram itu pakainya 1080 kali 1080. Terus oh ya, untuk jumlah artboardnya kemarin tuh minta kita bikin satu dulu ya, satu-satu aja untuk meringkas waktu. Kemudian klik create. Oke, pastikan RGB, misal kebutuhannya untuk Instagram. Nah, untuk digital itu pakai RGB, kemudian untuk printing itu pakainya CMYK gitu. Kita klik create. Oh ya, terus di brief yang ini orangnya juga ini ya, menyampaikan pesan pengen punya style yang kayak portfolioku. Jadi aku tunjukkan sebentar tentang portfolioku. Orang ini tuh ngekontak aku tuh dari Behance gitu. Teman-teman kalau misal punya karya juga upload aja di Behance, nanti lama-lama kalau misal teman-teman konsisten upload atau karya teman-teman itu berkualitas, nanti ada aja yang ngekontak gitu ya. Nah, orang itu tuh pengen bikin desain yang kurang lebih stylenya seperti ini. Ya, aku pernah bikin desain seperti ini ya, walaupun ini pas masih belajar gitu, masih acak-acakan banget kelihatannya. Tapi pengen bikin style yang kayak gini. Oke, kita lihat dulu briefnya lagi. Produk linknya, dia tuh jualan di Etsy. Produk ini ya, kayak alas buat kopi kalau nggak salah gitu. Aku nggak terlalu tahu sih. Jarang sih di Indonesia ya, setauku. Paling pakainya itu piring kecil. Terus ya bahkan lebih enak nggak pakai alas sama sekali gitu kan. Oke, ini foto-foto produk yang lainnya aku udah dapat. Yang lainnya seperti ini. Tapi kita juga bisa ambil dari sini juga, biar lebih banyak pilihannya.
Nah, bentar, ini ada yang belum dapat ya, kita simpan dulu aja. Walaupun nanti ada yang nggak dipakai, itu nggak masalah. Yang penting kita punya banyak pilihan dulu lah, gitu. Oke, font udah dapet. Oh, ternyata formatnya kayak gini ya. Harus convert ke JPG. Oke, udah jadi JPG, yang ini kita hapus saja. Nah, terus untuk proses selanjutnya, setelah kita bikin ukuran, kita harus bikin juga yang namanya garis bantu, teman-teman. Ini perlu banget ya. Cara bikinnya, kalau di Illustrator, kita bikin shape sesuai ukuran artboardnya. Di sini kan ukurannya 1080 kali 1080. Kita pilih shape terlebih dahulu, nih, rectangle, klik aja. Terus bisa ngikutin kayak gini, sesuai dengan artboard, atau bisa klik satu kali, isi 1080 kali 1080. Sesuaikan dengan ukuran artboardnya. Ya, terus tekan V atau Move Tool, Selection Tool ya, mohon maaf. Selection Tool ini buat mindah-mindahin objek yang ada di lembar kerja kita. Terus kita tengahkan pakai Align. Nah, terus kecilkan dengan menekan Alt sama Shift. Nah, jadi proporsional. Kalau nggak tekan Shift, maka kayak gini, bebas gitu. Kalau nggak tekan Alt, kayak gini. Jadi pusatnya itu di pojok. Kalau tekan Alt nanti di tengah pusatnya. Gitu. Ini sambil tekan Shift, terus misalnya segini lah. Oke. Terus klik kanan dan pilih Make Guide. Nah, nanti jadinya ada garis ungu, garis cyan ya. Garis cyan seperti ini. Ini gunanya buat apa? Jadi, kita bikin desain itu jangan sampai keluar dari garis ini. Nah, kalau kita lihat di portfolioku yang tadi, aku rata-rata selalu nerapin ya, walaupun sesekali itu keluar dari garis bantu tadi. Nah, di sini ada garis kotak, cuma nggak kelihatan gitu. Ya, kayak gitulah contoh penerapannya. Terus selanjutnya, setelah kita bikin garis bantu, kita masukin teks-teks yang ada dulu. Pasti nama produknya. Nama produknya itu inilah Core Coasters gitu ya. Terus kita bikin, karena dari klien ini nggak ada standar dari jenis fontnya, jadi aku bebas. Aku bisa berkreasi atau menemukan font yang lain. Terus di sini ada slogan atau subheading ya. Biasanya ada contohnya kayak gini, no more scratches gitu. Kita copy aja. Terus oh ya, cara bikin teks udah paham ya. Kita tinggal klik huruf T, maka akan berubah ikonnya. Klik satu kali, maka akan muncul. Terus tekan Move Tool, gedein, jangan lupa pakai Shift juga. Nah, kayak gini. Ini hapus saja. Terus untuk duplikat, kita bisa menekan Alt, tekan, terus geser ke bawah. Nah, kayak gini. Nanti jadinya terduplikat. Paste, terus jangan gede lah ya, jangan gede semua. Nah, untuk tulisan-tulisannya kita masukin aja semua ke dalam. Itu jangan langsung layouting, nanti ada yang ketinggalan. Oke, misalnya ada keterangan ini, kita bikin di sini dulu. Belum di copy ternyata. Oke. Misalnya seperti nanti kita bisa bikin beberapa slide ya. Kalau misal waktunya cukup, kita bikin 3 atau 2 lah gitu. Yes. Terus apalagi? Oh ya, dimasukin dulu ya ini. Masuk.
masukin T. Nah, untuk paragraf panjang kayak tadi, kita bisa klik terus tahan, terus tinggal paste. Nah, terus untuk gedein fontnya tinggal di sini. Ini. Terus apalagi yang dibutuhkan tadi itu logo sama linknya. Nah, untuk logo itu ada di WA ya, nanti aku coba dulu link Etsy-nya. Nah, untuk link Etsy kan panjang banget ya, kalau kita lihat produknya tadi tuh panjang banget segini, kita nggak mungkin nyantumin, siapa juga yang mau nulis manual gitu karena gambar. Jadi untuk solusinya kita cantumkan aja link tokonya. Nah, seperti ini. Langsung taruh di sini ceritanya. Oke, terus oke lah, misal segini cukup. Tinggal masukin gambar-gambarnya dulu. Untuk gambar kita pilih yang mana nih? Yang kirinya itu cocok buat di ini ya, buat di apa namanya, buat di slide pertama gitu. Nah, untuk slide pertama itu contohnya pakai ini, kayaknya cukup nih ya. Oke lah, pakai yang ini. Kita masukin ke dalam, bisa drag ya untuk masukin, drag kayak gini. Terus ini aku nggak nyari referensi, karena kalau aku sendiri kalau misalnya nyari referensi itu makan waktu yang banyak banget ya. Nyari referensi itu emang harus meluangkan waktu, nggak bisa cepet-cepet gitu. Kita bikin aja kayak gimana ya, kita bisa pakai fitur yang namanya align di sini ya. Align ini buat ya sama kayak di Microsoft Word atau Excel gitu kan, ada yang namanya align buat ngerata kiri atau rata kanan gitu. Oke, di Illustrator ini ada yang namanya clipping mask teman-teman. Jadi clipping mask itu, misalnya kita gedein ya. Nah, kalau gedein juga jangan lupa tekan Shift sama Alt. Jadi proporsional gitu, kanan kiri, atas bawah. Kalau misalnya tanpa Shift atau Alt, jadi ya benjol kayak gini. Ini harus dihindari. Nah, misalnya seperti ini. Oke, ini bisa dulu lah. Misalnya aku pengen taruhnya di atas aja lah kayak gini. Terus kita bikin shape ini ya, atau dengan menekan tombol M untuk shortcutnya, terus block, biar nggak keluar dari ini ya, artboard. Walaupun nggak masalah, nanti pas diekspor tuh kita bisa mencentang artboardnya biar yang ada di luar artboard itu nggak ikut ke bawah. Nah, untuk artboard itu barangkali ada teman-teman yang belum tahu, artboard itu adalah yang putih ini nih, ruang kerja kita gitu. Nah, kalau udah seperti ini, shape-nya di atas, terus tekan Ctrl 7 atau klik kanan make clipping mask. Nah, jadi kepotong gitu di atasnya. Terus oke. Kayaknya buat teksnya kesempitan ya, kita bisa geser ke atas nih pakainya pen tool. Nah, yang penting produknya itu kelihatan ya. Oke, terus ini aku taruh di tengah misalnya. Taruh di tengah, ini juga di tengah. Untuk fontnya, karena aku tadi ngeliat Etsy itu kesannya klasik-klasik gitu ya. Jadi aku pengen pakai font yang klasik. Contohnya yang serif gitu. Tapi bukan ini, bukan Times New Roman gitu. Misalnya ya. Nah, untuk nyari font juga sebenarnya ini butuh waktu ya. Tapi kita coba cari yang ada aja ya di sini. Yang sans serif bisa difilternya nih. Oke.
Kita cari dulu, karena kalau font nggak pas itu kesannya greget. Jadi kita sekalian aja cari yang pas. Oke. Ini kayaknya cocok nih. Oke, kita tengahin lagi, barangkali kegeser. Terus untuk ininya kita bisa pakai yang handwriting gitu. Handwriting biasanya aku pakai yang ini ya. Nah, ini kayaknya dikecilin aja. Oke, untuk warna nanti ya kita bisa gantinya di akhiran gitu. Oke, kita bikin ininya dulu, bikin halaman pertama atau slide pertama dulu. Misalnya halaman pertama atau slide pertama bikin yang seperti ini dulu aja. Ini kan mau bikin multiple post gitu ceritanya, yang carousel gitu. Terus ini ditebalin. Fontnya ganti dulu ya. Fontnya kalau aku biasanya pakai Museo. Museo ini hanya ada di Adobe. Untuk teman-teman yang berlangganan Adobe, nanti bisa pilih yang ada di sini, Find More. Nah, ini karena aku pakai WiFi HP ya, jadi lama gitu. Kalau kita tunggu bisa, tapi lama banget. Kita pakai yang ini aja, yang udah diinstal gitu. Oke, terus blok yang ini ditebalin. etsy.com shop design studio. Nah, ini linknya. Terus kita kasih penjelasan juga. Ini link maksudnya apa sih? Misalnya available gitu ya. Available on. Untuk Etsy-nya kita bisa pakai logo Etsy. Etsy logo PNG. Pakai yang biasa aja, yang ini enggak masalah. Terus klik kanan ya, untuk teman-teman yang pengen nyari gambar dari Google juga, klik kanan aja, terus save image as, terus taruh di folder yang mudah dijangkau gitu. Nah, ini terus geser ke ilustratornya, kecilin, misalnya disamain aja ukurannya, agak gedean sedikit lah. Oke, misal seperti ini. Oke, misal kayak gini kan kayak kurang gitu ya. Kita bisa tambahin shape M atau ini rectangle, terus bikin shape, terus tekan Windows Shift X untuk membalikan ini menjadi garis luar. Nah, kayak gini jadinya. Terus bisa kita tambahin rounded. Nah, kayak gini. Terus kita bisa tambahin ilustrasi, misalnya kayak ada icon ngeklik gitu ya di sini. Nah, untuk icon kita bisa nyari di Flaticon, teman-teman. Flaticon.com. Ini bisa gratis juga, ada beberapa icon yang gratis. Misalnya kita cari kursor, ada nggak ya? Oke, kursor, pilih yang tangan, ini aja guys. Download yang gratis. Terus kita simpen, geser. Nah, ini kan bentuknya tuh raster. Raster itu pecah kalau diperbesar. Kalau vektor itu nggak pecah nih. Masih jelas, kalau kita gedein sebesar apapun masih jelas. Nah, untuk ngatasinya biar tetap jelas, kita bisa tracing. Pilih aja yang ini. Terus expand, ungroup. Ya, ini mungkin bingung ya teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen nanya-nanya nih tentang Adobe Illustrator, teman-teman bisa DM aja, tanya di Instagramku. Nanti insya Allah aku bakal jawab. Gitu. Ini hapus aja, terus ini kita hapus.
terus blok Ctrl G. Nah, ini juga aku coba menerapkan tadi ya, yang prinsip-prinsip tadi sama visual elemennya tadi. Misalnya taruh di sini lah. Untuk zoom in zoom out teman-teman bisa tekan Alt. Ini penting juga teman-teman, ini biar nggak ribet gitu. Walaupun sepele tapi ini penting banget kalau misal kita lagi pakai Adobe Illustrator. Misalnya dihilangin, delete. Oke, misalnya seperti ini, grup biar nggak terpisah, kecilin lagi nggak apa-apa, ditengahin. Nah, kalau misal ditengahin kayak kurang pas, ya fleksibel aja ya. Nah, oke. Kita grup, terus taruh di tengah. Terus untuk logo udah ada belum ya? Oke, logo belum ada, kita bisa ambil aja dari sini ya, kalau bisa nih. Oke, bisa ambil aja dari sini. Harusnya kita minta masternya gitu biar enak. Bikin lingkaran dengan menekan Shift sama L juga, sama Alt. Terus kayak tadi Ctrl 7 untuk bikin clipping mask gitu. Kita gedein logonya biar kelihatan nama produknya biar kelihatan. Terus untuk logo kita tinggal di ini ya, tinggal pikirkan taruh itu di mana enaknya. Jadi pojok sini, asal nggak ganggu foto produknya. Nah, masih menerapkan tadi ya fungsinya garis bantu itu seperti ini, biar desainnya itu nggak keluar. Oke, sepertinya ini masih terlalu kosong. Kita coba ganti warnanya dulu jadi warna coklat. Kita tambahin beberapa elemen ya di sini. Misalnya aku pengen nambahin garis putus-putus deh. Garis putus-putus, bisa klik stroke-nya, kemudian centang bagian ini nih, bagian dashed line. Terus oke, agak ke bawah. Aku tambahin lagi pen tool di sini. Dari ini geser dulu. Jadi biar ada kayak tandanya gitu ya. Misal seperti ini aja, kita lengkungin. Oke. Nah, terus taruh di bawah. Coba kalau di fullin bagusnya ya. Oh, ada dua. Berarti taruh di tengah aja lah ya biar cepet gitu. Untuk stroke-nya bisa diatur-atur juga di sini. Nah, ini contohnya halaman pertama. Jadi aku menyesuaikan dengan brief teman-teman ya. Nanti teman-teman kalau misal bikin produk atau desain produk, teman-teman tinggal sesuaikan aja sesuai dengan ide teman-teman sendiri gitu. Atau punya punya aturan sendiri dari perusahaan teman-teman. Nah, teman-teman bisa terapkan itu. Kalau ini kan si orangnya tuh pengen yang seperti ini, kurang lebihnya sama. Jadi ya aku mencoba untuk mendekatinya gitu, nggak sama persis gitu. Ini contoh dari slide pertama. Terus kita bikin slide yang kedua. Oh ya, kayak ini berapa menit lagi kak ya, mohon maaf, jadwalnya berapa menit lagi.
Halo? Sampai 11.30 Kak. 11.30? Oh, Ya, masih masih panjang ya? lama. Ya. Oke. Nah, nanti barangkali ada teman-teman yang bertanya juga bisa, biar ada bahan pembicaraan gitu. Nah, ini kan slide pertama udah jadi nih. Selanjutnya kita bikin slide yang kedua. Untuk cara nambahinnya, di Adobe Illustrator itu ada yang namanya artboard. Ya, untuk artboard itu lebih enak gitu. Kalau di Photoshop bisa sebenarnya, tapi ribet makanya. Kita bisa klik yang ini nih, munculin dulu ya dari artboardnya, kemudian tinggal klik yang ini. Nah, maka akan muncul nih. Terus untuk garis bantunya kita copy aja, kita unlock terlebih dahulu di sini. Terus klik garis bantu, terus Ctrl C, terus Ctrl F. Ya, bukan Ctrl V. Kalau Ctrl V nanti pastenya tuh di tengah layar, di tengah layar gitu. Kalau Ctrl F maka akan muncul di tengah artboard. Terus kita kunci. Oke, kita bikin slide yang kedua ya. Kalau yang kedua kita coba lihat yang di sini ya. Bentar. Oke. Kita cari referensi. Biasanya kalau udah terbiasa teman-teman ya, nanti langsung ke gambar. Itu aku juga agak sulit untuk menjelaskannya. Mungkin aku coba tiru yang ini, tapi ada 2 foto gitu. Nanti kalau teman-teman udah terbiasa mah bakal enak kok. Bisa bikin persegi gitu. Warnanya disamarin dulu aja. Nah, duplicate tadi pakainya ALT ya. ALT. Tambahin ini dulu rounded gitu. Kayak gini. Terus kita masukin gambarnya. Bentar, ini kurang gede ya. Oke, misalnya segini. Nah, ini juga kita menerapkan yang namanya keseimbangan, teman-teman. Misalnya sesuai, duplicate aja dari sini. Nah, masukkan fotonya. Untuk foto kita pakai yang ini, nggak apa-apa. Terus yang satunya itu kita pakai yang ini. Oke. Terus kita bermain clipping mask. Untuk taruh di bawah, pilih yang namanya ini ya, arrange, terus send to back, atau dengan menekan Ctrl Shift kurung kurawal yang kotak, kurung kurawal lah yang sebelah kiri, maka akan langsung ke bawah. Terus kita bisa menekan blok terlebih dahulu, tekan Ctrl 7. Nah, seperti ini. Tinggal sesuaikan aja. Nah, kayak gini. Oke. Terus yang ini juga sama. Oke, misalnya seperti ini ya. Gedein sedikit. Untuk geser-geser bisa pakai arah juga, teman-teman. Bisa pakai arah kiri atau atas bawah. Ini conditioner aja. Kalau pakai mouse itu kebanyakan biasanya. Terus selanjutnya kita tambahin ininya lah ya, title-nya, duplicate, misal taruh di sini. Oh iya, barangkali ada yang nanya nih, ini kok keluar dari garis? Ya aku pengen coba gitu, bagus nggak hasilnya gitu ya. Kalau misalnya nanti nggak bagus ya aku masukkan gitu. Oke, kita taruh di sini aja lah ya. Terus misal kita bingung mau ngasih gambar apa di sini. Kalau brief udah diterapin ya, kita cari di halamannya nih ya, tadi yang perlu dicantumin itu apa aja. Untuk harga nanti aku bakal cantumin di slide terakhir ya teman-teman. Misalnya ini juga penting nih, highlights
handmade sama material. Nah, kita bisa cari icon-icon tadi di apa namanya, Flaticon. Kita cari handmade, ada nggak? Kalau misalnya nggak ada ya, yang nyerempet dengan handmade itu icon apa sih gitu. Oke, ada ya ternyata. Kita tinggal cari aja yang sesuai. Mana ya? Ini aja cukup ya. Tulisan handmade-nya dihapus juga bisa. Simpan. Terus tracing biar bisa diwarnain. Terus di expand ungroup. Terus ini block, hapus. Nah, jadi kita dapatnya ini ya doang. Terus Ctrl G, masukin sini dulu. Terus satu lagi tuh material. Material kita coba cari material. Ada nggak nih? Material kita bisa pakai, kalau bisa misal kita pakai font itu cari yang ketebalannya sama teman-teman ya, jangan yang satunya tebel terus yang satunya tipis gitu, itu perlu dihindari. Oke, misalnya inilah cocok. Save. Ini walaupun logo icon tekstil kita bisa pakai aja. Terus tracing, expand ungroup. Nah, kalau yang kecil-kecil gini emang agak repot teman-teman ya, harus hapusin satu persatu yang bagian luarnya. Terus kalau udah kita tinggal blok, terus pegang ini. Nah. Oke. Kita kecilin, kecil aja, nggak usah gede-gede. Terus kita tambahin teksnya. Bener ya tulisannya. Next, oke, handmade material cork. ALT jangan lupa ditekan, terus drag. Yes. Terus fontnya ditipisin. Untuk ini tebelin. Terus tinggal disesuaikan. Ini kecilin lagi ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, minimal tahu dulu ya cara pakai Adobe Illustrator itu kayak gini gitu teman-teman. Nanti misal teman-teman udah praktek terus ada yang bingung ini cara pakai ini gimana atau ini fungsinya buat apa, teman-teman bisa tanya aja nanti di luar forum ini juga nggak apa-apa teman-teman ya, tinggal tanya aja di Telegramku, DM aja gitu, nanti kalau misalnya aku ada waktu pasti jawab. Oke, misal seperti ini udah cukup ya warnanya, tapi jangan terlalu gelap, kita bisa cari warna yang agak tipis gitu warna hitamnya. Nah, seperti ini. Oke lah, biarin. Oke, group, terus taruh di tengah yang ini ya, blok. Terus, nah ini juga sama, ini Ctrl G, taruh di tengah. Oke, ini juga sama, taruh di tengah. Dan ini juga sama, jadi benar-benar imbang gitu teman-teman. Nah, terus untuk tambahannya, misalnya aku tambahin garis ini lagi,
Ini yang disebut dengan tadi repetition, ALT, terus putar, terus taruh di sini lah ya, di tengah ini. Terus di sini juga sama, ALT, drag, terus taruh di sini. Oke, untuk lembar kedua sepertinya cukup lah ya, kayak gini aja, yang simple. Nanti untuk kekurangannya bisa aku tambahin nanti. Terus kita bikin yang slide selanjutnya nih teman-teman. Slide yang selanjutnya tambahin lagi artboardnya. Sebenarnya kita bisa sekalian tadi ya untuk menambahkan artboard. Kalau kita klik new kan di sini ada pilihannya nih, artboardnya kita tinggal tentukan aja berapa gitu. Oke, tadi ada yang nanya ya, cara membuat teks paragraf di AI agar justify bagaimana. Itu ada di menu paragraf, contohnya kayak misal ini ya, kita gunakan yang ini biar kelihatan, taruh di putih. Nah, di paragraf ada nih, atau biar banyak kita bisa kayak gini aja. Nah, bisa disesuaikan juga kalau di Adobe Illustrator. Terus kita bisa pilih nih sesuai kebutuhan kita, apakah align left atau align center atau align right gitu. Kalau kita klik paragrafnya, maka akan muncul banyak menu lagi. Nah, kayak gini ya, justify di sini. Terus apakah justify rata tengah? Terus untuk menghilangkan garis strip ya, ini kan ada garis strip, kita tinggal centang aja bagian yang ini, height-nya. Nah, maka akan hilang. Terus aktifin aja justify, barangkali mau diaktifin ya. Nah, ini jadinya kayak gini, rapih gitu. Mbak Anissa ya, cara justify di Adobe Illustrator. Kalau misal teman-teman itu pakainya di bawah versi 2022, teman-teman tinggal munculin aja di ini ya, apa namanya, paragraf kalau nggak salah tadi. Iya nih, ini paragraf. Nah, di sini gitu. Terus selanjutnya kita bikin yang lainnya ya. Oh ya, ini belum dimasukin ya, aku pengen masukin di sini aja. Misalnya kita bikin desain yang ini ya. Oke lah, kita bikin dulu, copy dulu ininya, garis bantunya, terus Ctrl F. Oke, terus kita kunci dulu biar nggak keblok kayak gini, kita kunci dulu. Nah, terus kita bikin yang misalnya gambar kayak gini lah, persegi. Nanti gambarnya itu setengahnya aja. Oke, kita masukin teks-teksnya dulu aja. Teksnya masukin, terus masukin deskripsi misalnya di center, terus ganti font. Ini font favorit ya, font favoritku pakainya Museo Sans. Saya kecilin lagi fontnya. Nah, untuk menghilangkan garis bantunya, teman-teman bisa pilih yang ini. Barangkali pengen ngelihat yang nggak ada garis bantunya, gitu. Oke, misal seperti ini. Selanjutnya nama tokonya ya, duplikat jangan lupa. Terus karena ini panjang ya, kalau dikecilin kan nanti berbeda sama yang ini gitu, jadi kita bikin yang vertikal aja. Ini taruh di atas kayaknya bisa ya. Ini blok dulu, Ctrl G, Shift, terus atur kuncinya dan tengahin. Oke, udah di tengah.
munculin garis bantunya, terus kita taruh di bawah aja. Biar satu garis ini di tengah, kita bisa blok, terus klik kuncinya atau objek yang ada di tengah, terus tekan ini. Nah, maka akan ngikutin objek yang ada di tengah. Jika kurang imbang, kita tinggal sesuaikan elemen yang lainnya. Oke, misalnya seperti ini ya. Terus kita cari fotonya, misal fotonya itu yang tegak ya, karena ini shape-nya itu tegak, kita cari yang tegak juga. Yang inilah, coba ya. Gedein, taruh di tengah dulu, terus taruh di bawah. Jadi kalau mau clipping mask itu kita nggak bisa naruh gambar di atas shape, teman-teman. Kita hanya bisa clipping mask ketika gambar itu berada di bawah shape. Tekan Ctrl 7. Ini karena belum diseleksi objeknya. Nah, kayak gini. Misal ini setengahnya aja ya, nggak apa-apa. Oke, seperti ini. Terus kita taruh apa lagi? Garis lagi. Garis yang ini putus-putus. Misal kayak gini, oke ya, kayaknya teman-teman. Oke, terus ini masih kejauhan, kita bisa atasin aja. Nah, oke, terus kita pilih yang stroke-nya yang ini ya, biar nggak gantung gitu. Oke, 3. Terus kita bikin yang keempat, misalnya kita bikin yang keempat. Terima kasih Kak dari Anissa. Oke, sama-sama. Kita bikin satu artboard lagi. Terus apa namanya? Kita copy ini lagi. Terus paste dan kunci. Lalu kita apain lagi nih? Kita coba lihat referensi dari brief. Aku juga kadang bingung ya melihat referensi tapi dari desain sendiri gitu. Jadi harus mikir 2 kali gitu. Sebenarnya bisa nyari-nyari referensi di Behance, tapi itu cukup lama gitu teman-teman. Nanti hasilnya malah kurang sesuai. Itu. Ini kan warnanya udah nyatu dengan warna warna produknya. Kita juga bisa menerapkan yang kayak gini. Terus yang dia spill juga, yang ini juga. Ini masih berantakan sebenarnya ya. Oke, kita coba bikin lagi. Misalnya kita bikin shape terlebih dulu nih. Shape-nya setengah. Oke, setengah aja. Terus mainan rounded. Kita coba fullin lah ya. Kita coba fullin, terus kasih warna dulu. Terus kita masukkan nama produknya. Misalnya di sini. Terus ini copy, pakai deskripsi yang selanjutnya tadi. Deskripsinya ini ya.
kita bisa pakai yang ini aja, paste rata kiri. Kita bisa kecilin ini karena di slide sebelum itu udah ada yang menjelaskan tentang produknya. Oke, misalnya ini kepanjangan, ini nanti bisa ditaruh di slide yang lain. Jadi kondisional aja ya. Nah, misal seperti ini, kita taruh garis apa namanya ya ini? Garis kewajiban. Kita tarik garis. Contohnya ke mana nih? Coba kita tarik garis full aja. Nanti aku minta masukan juga ya ke teman-teman, kira-kira kurangnya apa aja nih gitu. Yang perlu di improve apa aja gitu. Nah, untuk teman-teman juga perlu, barangkali teman-teman udah punya teman desainer juga. Nah, itu juga perlu teman-temannya harus sharing-sharing. Ini kira-kira kurangnya apa ya? Apa yang kira-kira bisa diperbaiki gitu. Ya, teman-teman tanyakan aja, nggak apa-apa. Misalnya segini aja, jangan terlalu banyak. Terus kita cari fotonya. Untuk fotonya, karena ini ada di bawah, kita cari yang ini ya, coba. Oke, taruh di bawah. Terus Ctrl 7. Dan sesuaikan. Oke, ini masih kegedean, kita bisa geser ke bawah. Nanti di sini bisa dipasangin foto-foto lagi nih. Oke. Nah, seperti ini. Oke, ini tinggal masukin foto-foto beberapa ya, 2 cukup mungkin, atau 1 aja lah, 1, tapi yang ada ini ya, nah ini, yang banyak pilihan. Kita mainkan roundednya, misalnya seperti inilah ya. Terus taruh ininya. Oke, ini bisa kita milih rata kirikan seperti ini. Oke, seperti ini. Oke, ini kita udah bikin 4 teman-teman ya. Ini simple banget sih. Tapi kurang lebih untuk ngedesain itu ya seperti ini teman-teman. Kita harus paham dulu brief yang diinginkan itu seperti apa. Terus ada ketentuan-ketentuan apa aja yang harus kita penuhi, kita harus terapkan itu. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu aja ya. Nanti untuk kelanjutnya barangkali teman-teman ada yang bingung dan pengen belajar tentang Illustrator, teman-teman tinggal DM aja di Instagram.